Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Awalan perkenalkan, nama saya Rohim Mansyah beserta rekan saya Safiola Arya dari kelompok 14 Teknologi Digital. Insyaallah akan menjelaskan ulang terkait proyek kami yang menggunakan aplikasi Canva atau salah satu fitur di Canva. Proyek kami ini bisa dikatakan berupa sebuah e-book digital, akan tetapi mirip dengan sebuah aplikasi gitu. Jadi aplikasi bukan, e-book digital juga bukan, tetapi di antara keduanya ada kemiripan. Mengapa demikian? Karena buku yang dibuat dari fitur Canva ini bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Terus kenapa dikatakan sebagai mirip aplikasi? Karena bisa diklik sesuai dengan halaman yang kita inginkan gitu fitur-fiturnya. Misal contohnya kita ini kan awalan Sohibul Lughah, kita langsung ibda aja memulai. Nah, kita pilih misalnya sorfiyah yang tasrif soraf, kita klik. Nah, ini langsung ke slide yang jauh gitu. Jadi ini fiturnya menggunakan sebuah link kayak gitu. Mirip dengan fitur yang ada di PPT, akan tetapi ini lebih simpelnya gitu. Terus untuk pengeditan project ini itu bisa diakses oleh publik, tetapi hanya bisa diedit oleh kami selaku editor gitu, khususnya oleh rekan saya Safiola Arya selaku editor utamanya. Nah, kelebihan dari project ini itu yaitu simple, eh, mudah dibawa di mana-mana karena kan bisa digunakan di gadget, di laptop ataupun yang lainnya, dan bisa menggantikan buku cetak atau hard file kayak gitu. Mungkin untuk cara pembuatannya insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya Safiola Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh saudara Rohimansyah, maka pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi atau media pembelajaran yang kami presentasikan beberapa waktu yang lalu. Baik, jadi sedikit pendahuluan, media belajar ini merupakan sarana alternatif untuk menggantikan buku digital, yang untuk menggantikan buku fisik, dan dia ini berperan sebagai buku digital seperti itu. Yang nantinya di sini akan banyak sekali terdapat materi-materi terkait bahasa Arab dasar yang akan memudahkan para mahasiswa baru ataupun siswa SMA untuk mempelajari bahasa Arab mulai dari dasarnya. Baik, kita langsung saja. Pertama-tama, kita akan membuat dokumen baru. Nah, kemudian pilih presentasi. Selanjutnya, kita bisa memilih template latar belakang yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, untuk di sini, saya memilih yang ini misalnya ya. Terapkan seluruh halaman template. Oh, atau kita gantiin saja. Baik, terapkan seluruh halaman template. Nah, karena di sini ada banyak sekali halaman, kita bisa memilih salah satu yang menurut kita paling sesuai untuk template latar belakangnya. Misalnya di sini saya memilih nomor 7, halaman nomor 7. Nah, saya ingin menggunakan objek ini dan ini sebagai latar belakangnya. Maka halaman yang lainnya bisa kita hapus terlebih dahulu.
Ini bisa kita hapus, tekan delete ya, atau bisa melalui gambar tong sampah di sini. Hingga halaman yang tadi telah kita inginkan, yaitu yang ini. Yang ini juga kita hapus. Seperti itu. Kemudian kita aktifkan lagi halaman ini. Karena kita hanya akan mengambil template belakangnya saja, maka objek-objek di sini bisa kita hapus. Tekan delete ya. Aktifkan objeknya, kemudian kita tekan delete. Nah, kita sekarang mendapatkan halaman kosong yang nantinya dapat kita fungsikan sebagai template. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu menduplikatkan halaman ini. Anda bisa menduplikat sebanyak mungkin sesuai kebutuhan. Oh, maaf. Seperti itu. Baik, kita akan menjadikan halaman 1 ini sebagai halaman utama. Nah, pertama-tama kita ambil teks. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ganti misalnya mulai. Nah, kemudian kita dapat menambahkan objek agar menarik seperti objek persegi. Jangan lupa untuk menempatkannya tepat di tengah-tengah. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatur agar jika kotak mulai ini kita tekan, akan langsung pindah ke halaman kedua. Caranya adalah kita klik kanan di sini, kemudian klik tautan, kemudian tautkan ke halaman 2. Klik selesai. Nah, maka objek kotak biru ini telah tertaut di halaman 2. Seperti itu. Begitu juga untuk kata mulai ini. Kita akan tautkan ke halaman 2. Nah, seperti itu. Nantinya ketika kita mode presentasi seperti ini, ketika kita klik kotak biru ini, dia akan langsung menuju ke halaman 2. Seperti itu. Nah, kemudian di halaman 2 kita dapat menambahkan beberapa kotak yang nantinya akan kita berikan link untuk menuju halaman-halaman lainnya. Misalnya di sini kita bikin 3. Seperti ini. Kemudian di sini kita tulis misalnya nahu. Jangan lupa untuk dibesarkan. Atau bisa juga langsung dengan mengganti angka di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ketikkan sorof. Dan jangan lupa untuk diubah ukurannya. Dan di sini dapat kita isi dengan hot misalnya. Nah, kemudian di halaman ketiga kita akan menautkan kotak nahu menuju halaman 3, kotak sorof menuju halaman 4, dan kotak hot menuju halaman 5. Pertama-tama kita buka dulu halaman 3.
kita isi dengan materi nahwu misalnya. Materi nahwu. Di sini kita bisa memberi materi sorof. Dan kemudian di sini kita dapat memberi materi khot misalnya. Nah, kemudian kita kembali ke halaman 2, di mana kotak-kotak birunya tersedia. Kita akan menautkan nahwu ke halaman 3. Kemudian sorof kita tautkan ke halaman 4. Dan khot kita tautkan ke halaman 5. Maka ketika kita masuk ke mode presentasi, yang pertama kita klik mulai, dia akan menuju halaman 2. Kemudian kita klik nahwu, maka dia akan menuju halaman 3, materi nahwu. Nah, untuk memudahkan, kita akan menambahkan menu back atau menu kembali di sini. Kita bisa mencari elemen tanda panah. Nah, di grafis saya akan mengambil yang ini. Kemudian kita bisa mengubah posisinya. Kita akan putar ke sebelah kiri. Dan kita kecilkan. Dan akan kita tautkan ke halaman 2. Agar ketika kita menuju halaman ini, kita akan mudah untuk kembali ke halaman 2. Seperti ini. Selesai. Kita juga bisa menyalin objek ini dan kita tempel di halaman lainnya. Nah, ketika kita tempel, dia akan otomatis tertaut ke halaman 2. Begitu juga di halaman 5. Tempel. Nah, maka ketika kita masuk ke mode presentasi, kita klik mulai. Kita klik materi nahwu, maka dia akan menuju ke materi nahwu. Dan ketika kita klik kembali, dia akan menuju ke sini. Dia akan kembali ke halaman 2. Begitu juga ketika kita klik sorof, maka dia juga akan kembali ke halaman 2 ketika kita klik kembali. Begitu juga khot yang ada di halaman 5, ketika kita klik menu kembali, dia akan kembali ke halaman 2. Gitu. Nantinya kita akan mengisi halaman-halaman ini dengan materi-materi sesuai dengan judul yang ada di halaman 2. Seperti di sini kita akan tambahkan materi nahwu. Kemudian kita dapat menambah, misalnya di sini tidak cukup untuk memasukkan materi, kita dapat menambah halaman baru, kemudian halaman baru lagi, dan halaman baru lagi. Nah, misalnya di sini kita isi nahwu dasar. Kemudian di halaman berikutnya kita isi dengan nahwu lanjutan. Kemudian di sini kita isi, misalnya kita akan memberi tugas di halaman ini, maka kita beri judul tugas nahwu. Nah, kita juga akan jangan lupa untuk menambahkan menu ke halaman selanjutnya seperti ini.
Karena tugas nahwu ini halaman terakhir, kita akan meletakkan ini di halaman sebelumnya. Misalnya di sini. Tempel. Nah, jika ini akan kembali ke halaman 2, maka ini akan kita tautkan ke halaman berikutnya. Di nahwu dasar. Halaman 4. Nah, kemudian kita dapat menyalin objek ini dan meletakkan di halaman nahwu dasar. Kemudian kita tempel. Nah, di sini tertulis dia terkait dengan halaman 4 atau dia terlink ke halaman 4. Nah, halaman 4 adalah halaman yang sedang kita buka ini. Maka tidak mungkin kita ketika kita menekan tombol next ini kembali ke halaman tersebut. Maka kita akan ganti tautannya. Kita akan ganti menuju ke halaman berikutnya, halaman tugas nahwu. Tautan diperbarui. Nah, maka ketika kita masuk mode presentasi, kita klik nahwu, tombol back akan kembali ke halaman daftar isi, bisa kita sebut seperti itu. Kemudian, jika next, kita akan menuju ke halaman nahwu dasar. Dan ketika next lagi akan menuju ke nahwu lanjutan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara kami membuat media ini. Akan saya demonstrasikan dengan hasil yang telah saya buat. Kita bisa masuk ke mode presentasi. Nah, kemudian di sini ada ibda, mulai. Ahlan wa sahlan, ikhtar ma tahtaj. Ini saya sebut sebagai halaman daftar isi. Kita dapat kembali ke sini untuk kembali ke halaman pertama. Misal saya di sini akan memilih ilmu sharf. Maka kita masuk ke halaman ilmu sharf. Di sini ada pengertian, pembagian fiil, dan wazan tasrif. Misalnya kita mau mencari pengertian apa sih ilmu sharaf itu, maka kita klik menu ta'rif. Nah, di sini akan muncul penjelasannya. Namun untuk materinya belum saya cantumkan di sini ya. Nah, di sini dapat kita lihat ada tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya dan ada tombol next untuk menuju halaman selanjutnya. Dan juga ada tombol home untuk kembali ke halaman awal. Seperti itu. Kita coba ke taksimul af'al, pembagian fi'il. Nah, saya membagi menjadi 4, ada fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid, dan lain sebagainya. Misal kita ke fi'il sulasi mazid. Nah, di sini saya bagi lagi menjadi 3. Tambahan huruf, 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Misalnya ke 2 huruf. Nah, di sini ada pengertiannya. Kemudian kita klik kembali. Nah, apabila nanti teman-teman semuanya merasa sudah terlalu jauh kalau misalnya ingin kembali harus menekan tombol ini cukup banyak, kita dapat dengan mudah menekan tombol home untuk kembali ke menu awal. Seperti itu. Kita coba di wazan wa tasrif. Nah, di sini ada pembagian ta'riful wazan, tasrif lughawi, tasrif istilahi. Kita coba buka tasrif lughawi. Nah, di sini ada banyak. Kita juga dapat menekan tombol ini. Nah, seperti ini. Begitu. Kita back. Nah, kembali ke sini. Jika tidak ingin menekan tombol back terlalu banyak, kita juga bisa langsung menekan tombol home di sini. Dia akan langsung kembali ke halaman pertama. Nah, mungkin seperti itu tutorial bagaimana kami membuat media ini. Kuncinya hanya satu, yaitu
sekreatif mungkin. Dan bersama kreativitas harus dibarengi dengan ketelitian. Jangan sampai nanti ketika kita menautkan tombol ini menuju halaman 8, kita tidak bisa kembali ke halaman 1 ketika tombol ini misalnya belum kita tautkan ke halaman 1. Seperti itu. Mungkin sekian tutorial dari saya. Saya kembalikan ke Saudara Rohimansyah. Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.